Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hamilir risalati wa mukhrijin nasi minadh dhulam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku maslakahu hatta yaumil mizan. Amma ba'du, faqala ta'ala fi muhkami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu rahmatan wa ma bu'ithtu la'anan, aw kama rawahul Bukhari fi adabil mufrad. Sadaqallahul azim wa balaghana rasulullahin nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Niki mawon. Memang biasanya mik masjid nggak kayak mik dangdut. Kalau mik dangdutan itu beres, saya juga nggak ngerti itu. Ada jimat apa mik dangdut? Kalau mik masjid pasti ada gangguannya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, para asatidz, para pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih ingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mau diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kalau kita ukur kadar ittiba kita, kadar kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum sampai mencapai level sebagaimana ittiba'nya para sahabat. Kalau kita ukur kualitas ibadah kita, ibadah yang sudah kita lakukan belum sampai pada level sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Tetapi dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu, kita berusaha menjaga asa dan harapan bahwa semoga nanti di yaumul kiamah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua tulisan yang menarik yang berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tulisan itu bukan ditulis oleh ulama, tapi tulisan itu dibuat oleh dua perempuan
Yang satu awalnya non-muslim dan satu lagi masih tetap non-muslim. Yang satu bernama Profesor Anne-Marie Schimmel dan yang kedua bernama Karen Armstrong, seorang mantan biarawati Katolik Inggris yang menulis satu buku yang diberi judul Muhammad the Prophet for Our Future atau For Our Time. Nabi Muhammad, Nabi untuk masa kita sekarang ini. Kenapa saya mengutip ini? Ya karena disebut dokter berarti dia ngerti bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, jangan ngaku-ngaku dokter. Mungkin mondok di kantor. Anne-Marie Schimmel ini lahir sebagai penganut Yahudi. Tetapi beliau wafat sebagai seorang muslimah. Dan ini jarang-jarang terjadi, ada orang Yahudi mau pindah agama. Orang Yahudi itu susah untuk pindah agama. Berbeda dengan orang Katolik, berbeda dengan orang Protestan, berbeda dengan penganut agama lain yang masih mau pindah ke agama Islam. Tapi Yahudi yang pindah ke Islam bisa dihitung dengan jari seluruh dunia ini. Anne-Marie Schimmel wafat dan ketika sebelum beliau wafat, beliau berpesan supaya di atas nisannya ditulis kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalimat itu berbunyi, An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu sebenarnya selalu dalam keadaan tidur ketika hidupnya. Fa idza matu intabahu. Begitu datang kematian baru dia terbangun sadar bahwa dia sudah mati. Ini kalimat luar biasa dalam. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, apalagi kalau sholat Jumat. Itu khotib sampai kaget, tiba-tiba banyak jamaah hilang kepalanya. Semuanya tidur. Fa'idha qomatis sholatu intabahu. Begitu dikumandangkan qomat, baru mereka bangun. Sah nggak kira-kira Jumatnya itu? Enggak. Turu. Ya kan, tidur. Apa Jumatan apa? Jumatan turu. Mendengarkan khutbah bagian dari rukun Jumat. Orang nggak mendengarkan rukun kok nggak mendengarkan khutbah, mau dibilang Jumatan. Itu yang namanya rugi datang sholat Jumat. Tapi ya daripada nggak sholat Jumat, ada yang bilang begitu, ya sudahlah. Kita pakai prinsip daripada enggak. Nah, Anne-Marie Schimmel ini meneliti Islam selama 30 tahun. Selama 30 tahun meneliti Islam itu beliau menguasai 6 bahasa dunia Islam. Ini seriusnya orang Barat. Orang Barat itu kalau belajar itu tekun dan serius. Beda dengan kita. Kita ini seriusnya kalau mau dapat kerja. Tapi kalau udah kerja nggak serius juga. Kita Islam dari kecil nggak belajar bahasa Arab. Sak ngerti-ngertinya bahasa Arab, ana antum. Sukron afwan, fahimna fahimtum. Dicelantum, celana, kan gitu kan. Itu bahasa Arab kita. Lah Anne-Marie Schimmel itu bisa nulis dalam bahasa Arab. Dan tulisannya itu seperti orang Arab, bahkan mengalahkan fasihnya orang Arab. Saking seriusnya, dulu ada kiai di Tuban, namanya Kiai Abul Fadl. Ini jarang-jarang orang ngasih nama Abul Fadl. Abul Fadl itu maknanya biang dari keutamaan, Abu Al-Fadl. Jarang itu orang namain anaknya Abul Fadl. Kalau Abu Bakar sering, tapi Abul Fadl jarang. Ini gurunya Kiai Maimun Zubair.
Kiai Abdul Fadl itu gak pernah berangkat haji. Karena gak punya uang. Hidupnya sederhana. Dari mana beliau bisa berangkat haji? Tapi meskipun gak pernah belajar di Mekah, itu beliau bisa menulis 2 kitab dalam bahasa Arab. Yang pertama, kitab Al-Iqdul Farid, yang merupakan penjelasan dari Alfiyah Ibnu Malik. Menjelaskan nahu dalam bahasa Arab. Apa enggak hebat? Ilmu nahu, ilmu tata bahasa Arab yang menguasai bukan orang Arab dijelaskan dengan bahasa Arab. Apa enggak mumet itu? Dan yang kedua, beliau menulis kitab Syarah Jauharatut Tauhid, dan satu lagi beliau menulis kitab Ahlul Masamirah fi Tarikhi Al-Awliya'il Ashrah. Cerita-cerita pengantar tidur tentang wali yang ke-10. Di dalam tulisannya itu beliau menyebutkan kekalahan pasukan Majapahit di kawasan Mejagung Tuban yang menyebabkan makin jayanya Kesultanan Islam Demak. Kiai Abdul Fadl itu serius belajar. Sampai akhirnya beliau mungkin betul-betul menguasai bahasa Arab. Anne-Marie Schimmel itu dia pinter bahasa Arab, pinter bahasa Persia. Persia itu di mana? Persia itu kawasan mulai dari Iran, Afghanistan, sampai sebagian Irak. Itu kawasan Persia. Kenapa dia belajar bahasa Persia? Karena banyak ulama hadis dari Persia. Abu Dawud As-Sijistani orang Persia. Imam An-Nasai orang Persia. Imam Ibnu Majah orang Persia. Imam Hakim orang Naisabur Persia. Imam Al-Ghazali orang At-Tusi dari Persia. Maka beliau belajar bahasa Persia. Karena di Persia itulah peradaban Islam mulai berkembang. Sampai abad ke-13 Hijriah. Kemudian beliau menguasai bahasa Turki. Turki ini dudu turunan kidul. Ustadz ini orang Turki, Randu Dongkal. Itu sebelah kidulnya Pemalang. Makanya disebut turunan kidul. Wong Turki. Ya Ustadz. Ya, orang Turki kan gitu kan. Turunan kidul. Begitu juga orang Labuan Ratu disebut Turki, turunan kidul. Ini menguasai bahasa Turki. Karena di Turki peradaban Islam juga berkembang. Menguasai bahasa Kurdi. Ada Turki, ada Kurdi. Kurdi ini suku bangsa yang nggak punya negara sampai sekarang. Ada di Turki dimusuhin Turki, ada di Irak dimusuhi Irak, ada di Suriah dimusuhi Suriah. Padahal banyak pahlawan Islam itu lahir dari orang Kurdi. Antara lain penguasa terbesar Islam yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah merebut Yerusalem dari tangan pasukan Salibis Romawi dan Eropa. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi. Lalu Anne-Marie Schimmel menguasai bahasa Pashtun. Pashtun itu bahasa orang-orang Afghanistan. Dan yang terakhir beliau menguasai bahasa Urdu, 6 bahasa dunia Islam. Saking seriusnya ingin mempelajari Islam, dikuasai 6 bahasa yang berkembang di dunia Islam. Nah, beliau menulis satu buku yang diberi judul "And Muhammad is His Messenger", dan Muhammad adalah utusan Allah. Di halaman 12 buku itu, beliau mengutip kesimpulan dari seorang orientalis Kanada. Ini karena namanya pengajian agak serius ini.
Ya, disebut referensinya, and Muhammad is his messenger, halaman 12, mengutip hasil riset seorang orientalis Kanada yang bernama Wilfred Cantwell Smith. Apa yang dikatakan oleh Wilfred? Muslim will allow attack on Allah. There is atheistic publication and rational society. Paham, Pak? Memang biar nggak paham, memang. Sengaja saya ngomong pakai bahasa Inggris ini. Sebab kalau pakai bahasa Inggris itu jadi mahal, Pak. Ini jadi mahal. Loh, Bapak, beli kopi di Cibubur sana, di bumi perkemahan, itu kadang-kadang dijual Starbucks keliling. Kopi itu cuma harganya 5.000, Pak. Tapi kalau Bapak masuk hotel tuh ada Ciputra di situ. Itu kalau beli coffee with brown sugar, itu harganya 30.000. 6 kali lipat. Kenapa? Karena pakai bahasa Inggris. Aslinya kopi gula aren. Tapi kalau pakai bahasa Inggris, coffee with brown sugar. Wah, kan gitu. Itu jadi mahal, Pak. Rumah pinggir kali, itu berapa harganya? Rumah pinggir kali. Berapa harga rumah pinggir kali? 50 juta. Nggak ada semiliar, nggak ada. Tapi kalau disebut perumahan Riverside, sama artinya pinggir kali, 3 miliar, Pak. Itu Riverside, artinya pinggir kali. Sisi kali, ya sama. Girly juga, pinggir kali juga. Tapi karena pakai bahasa Inggris, mahal, 3 miliar. Tapi kalau kita bilang, dijual rumah pinggir kali, 3 miliar, laku nggak? Enggak. Jadi gara-gara pakai bahasa Inggris itu jadi mahal. Makanya saya menyarankan ustadz-ustadz itu belajar bahasa Inggris. Kenapa? Supaya ketika pengajian itu ada Inggrisnya keren gitu loh. Misalnya, ketika kita menyampaikan Sahih Bukhari, itu menyampaikan narrated by Imam Al-Bukhari. Ya kan? He narrated that Rasulullah, peace be upon him, said, gitu kan? Kan keren, Pak. Rasulullah bersabda, tapi Rasulullah, peace be upon him, said, telah bersabda, pakai bahasa Inggris. Arkanul wudu, the pillars of wudu. Sittatun, there are 6 pillars in wudu, ablution. Ya kan? First, niat. What the meaning of niat? Intention. Menjelaskan ke orang Inggris, orang Amerika paham. Saya menjelaskan Safinatun Najah, kitab Sapina, itu ke orang Amerika, Pak. Itu santri dengar, keren banget kajiannya. Sapina, saya cuma jelaskan, mindahin dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Kan jadi keren, Pak. Bayarannya juga mahal. Nah, coba kalau di kampung, Ustaz, ngajar Sapina, pira, Ustaz? 300, kan gitu kan. Itu kalau pakai bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Inggris $300. Nggak, ini sih guyon aja, Pak. Jadi kata Wilfred Cantwell Smith, dia melakukan riset di India selama 5 tahun mengamati bagaimana perilaku umat Islam. Kata beliau, Muslim will allow attack on Allah. Orang Islam itu akan membiarkan serangan kepada Allah. Loh, apa argumennya? There is atheistic publication, and rational society. Ada orang-orang ateis hidup di tengah-tengah orang Islam. Ada penerbitan-penerbitan ateis disebarkan kepada orang-orang Islam. Dan ada kelompok-kelompok rasional yang nggak percaya kepada agama juga bisa hidup di tengah-tengah orang Islam. Dulu di Jakarta, di era tahun 60 sampai 65, ini mau 30S nih, Pak. Sekarang tanggal 27, 3 hari lagi 30 September, Pak. Ingat, gestok. Gerakan 1 Oktober. Itu zaman dulu, Pak, tahun 60, tahun 65. Orang-orang PKI itu memprovokasi umat Islam supaya nggak datang ke masjid.
Orang-orang PKI itu menjatuhkan mental orang Islam supaya tidak melaksanakan sholat. Bahkan di tahun 80, sisa-sisa dari PKI itu masih ada di Jakarta. Antara lain di tempat saya lahir di Manggarai. Banyak PKI-nya. Di Manggarai itu ada satu tempat namanya Lapangan Merah. Dinamakan Lapangan Merah karena di situ aktivitas dan pusat kegiatan pemuda rakyat. Dinamakan Lapangan Merah. Dulu bapak saya mau bikin masjid, Pak. Ada gudang nggak kepake, mau dipakai, digunakan untuk masjid. Itu pihak RW, bukan RW-nya. Pihak RW, ada yang mantan pemuda rakyat, datang ke rumah bapak saya, ngancem sambil nempelkan golok di leher. Jadi masjid hilang nih kepala. PKI, Pak. Berani, Pak. Saya merasakan betul bagaimana beratnya orang tua dulu memperjuangkan Islam menghadapi orang-orang yang tipikalnya seperti kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Bahkan masjid dilempari kotoran, Pak, supaya orang nggak datang ke masjid. Sekarang ada nggak yang begitu, Pak? Nggak ada. Enak, Pak, kita ibadah, karpet empuk, nggak ada orang menghalang-halangi kita. Dulu saya sekolah di madrasah, Pak. Itu satu RW itu teriak, Pak, ketika lewat jalan itu. Ngapain sekolah di madrasah? Nanti gedenya, tuanya jadi tukang abu gosok. Bapak tahu abu gosok? Tahu abu gosok, Pak? Anak sekarang nggak ngerti abu gosok, nggak ngerti. Abu gosok itu, Pak, beli 25 perak. Kadang-kadang 10 perak zaman dulu. Ya kan, dapat satu muk, kadang-kadang satu plastik dapat itu kalau beli 5 perak. Buat apa? Buat nyuci piring. Kadang buat gosok gigi kalau nggak sanggup beli Pepsodent. Betul Pak? Kalau nggak sanggup beli Pepsodent, gaji belum turun, pakai abu gosok, digosok-gosok begini, Pak. Itu kita ngalamin, Pak, zaman itu. Zaman lihat orang jual abu, gosok abu, kan begitu kalau lewat depan rumah. Itu sampai dikatain, ngapain sekolah madrasah, ngapain belajar agama, nanti tuanya jadi tukang abu gosok. Teman saya satu-satu keluar dari madrasah, Pak, berhenti, nangis. Katanya dikatain sama bapak itu tuh, kalau sekolah di madrasah nanti tuanya jadi tukang abu gosok. Dikatain sama bapak itu, kalau sekolah di madrasah nanti gedenya, kerjanya paling minta sumbangan. Assalamualaikum amal jariyah. Kan begitu. Dipakai narasi itu untuk menjatuhkan mental orang Islam. Tapi kita tabah, Pak. Dihalangi sholat, lagi sholat dilempar petasan, Pak. Supaya bubar sholatnya, tetap kita sholat. Betul apa yang dikatakan orientalis itu, Muslim will allow attack on Allah. Dengan mengambil kasus orang-orang ateis tadi. Tapi apa kata Wilfred Campbell Smith? But to disparage Muhammad. But to disparage Muhammad will provoke even from the most liberal section a fanaticism of blazing vehemence. Ini kalau udah ceramah di PBB pas nih, Pak. Ya kan kayak Pak Prabowo kan bisa pidato di PBB, Pak. Yang sebelumnya nggak pidato di PBB New York, tapi PBB Jakarta, yaitu Partai Bulan Bintang. Jadi siapa bilang dia nggak pidato di PBB? Dia pidato juga di PBB, tapi Partai Bulan Bintang. Nah, batu disparage Muhammad. Tapi kalau menghina Nabi Muhammad, ini kata Wilfred Cantwell Smith, orang Barat, batu disparage Muhammad will provoke, akan membangkitkan emosi yang menyala-nyala dari seluruh umat Islam, bahkan emosi dari kelompok Islam yang tidak taat sekalipun.
Jadi kalau Nabi Muhammad dihina, kenapa emosi orang bisa bangkit? Seolah-olah ada keterikatan antara Nabi Muhammad SAW dengan setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dia bukan orang yang soleh. Ada buktinya. Setiap kesimpulan pasti didasarkan kepada fakta. Ketika koran yang terbit di Denmark, negara kerajaan di Eropa Utara, satu koran yang bernama The Julep Posten menerbitkan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Seluruh dunia Islam itu bergejolak. Seluruh umat Islam marah ketika mengetahui Nabi Muhammad dihina sedemikian rupa. Bahkan orang-orang Islam di Pakistan siap berangkat ke Denmark untuk mencari pembuat karikatur. Ini sudah beberapa kasus berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ketika Salman Rushdie menulis novel Satanic Verses, ayat-ayat setan. Lalu kemudian beliau menulis bahwa Nabi Muhammad SAW adalah biang dari setan. Orang mencari Salman Rushdie. Bahkan ada yang rela membayar kepala Salman Rushdie dengan harga $1 juta. Ini kalau Nabi Muhammad dihina. Ada hubungan apa antara Nabi Muhammad SAW dengan orang yang mengaku beriman kepadanya? Umat Nabi ini macam-macam, Pak. Ada yang soleh banget, ada. Yang geblek banget, ada banyak. Macam-macam. Tapi kita tidak menganggap mereka itu keluar. Yang geblek ini nggak bisa kita tidak akui sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya begitu, memang macam-macam umat Nabi Muhammad. Ada orang yang mengikuti ajaran Nabi karena ilmu. Tapi ada orang yang mengaku beriman kepada Nabi karena fanatik. Siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Kalau kita baca sirah, buku-buku sejarah, Sayyidina Hamzah itu nggak pernah pusing dengan dakwah Nabi. Dia nggak pernah pusing. Beliau baru memberikan perhatian kepada dakwah Nabi ketika tahu Nabi sering diganggu oleh Abu Jahal. Bukan Abu Lahab. Yang mengganggu itu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Lahab ini masih Pak D-nya Nabi. Uak tertua Nabi itu Abu Lahab. Tapi Abu Jahal ini bukan keluarga Nabi. Amr bin Hisham ini. Dan dia selalu menghina Nabi. Selalu menyakiti Nabi. Bahkan selalu perintahkan orang-orang untuk memukuli Nabi. Baru di situ Hamzah bin Abdul Muthalib terbakar emosinya. Ini keponakan saya kok dimacam-macam ini kan gitu. Kenapa sih dia tinggal dakwah, dia berdakwah, dia cuma ngomong, kenapa kok diganggu? Memangnya Muhammad ini merusak ekonomi? Memangnya Nabi Muhammad ini merusak mata pencaharian kalian? Memangnya Nabi Muhammad SAW ini merusak kehormatan kalian? Marah Hamzah bin Abdul Muthalib begitu mengetahui bahwa Nabi sering dizolimi oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Sampai satu waktu, ketika melihat Nabi dizolimi di depan Ka'bah, Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru saja pulang berburu langsung mendekat ke dekat Ka'bah dan memukul muka Abu Jahal dengan busur panahnya. Sambil beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu ganggu dia, kamu berhadapan dengan saya. Masuk Islamnya itu karena fanatik. Bukan karena ilmu. Orang jarang datang majelis, jarang. Tidak pernah ada catatan Hamzah bin Abdul Muthalib kumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nggak ada. Nggak pernah ikut pengajian. Tapi tiba-tiba punya fanatisme kepada Nabi. Dan masuk Islam, dasarnya fanatisme kepada Nabi.
Apakah ini tidak diakui oleh Nabi? Diakui. Ketika beliau meninggal dunia, terbunuh di medan perang Uhud, maka Rasulullah begitu terpukul atas tewasnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Nabi kemudian mengatakan Sayyidus Syuhada Hamzah ibni Abdul Muttalib. Pemimpin para syahid adalah paman saya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikatan emosional antara Nabi dengan umatnya itu ternyata sampai melampaui wilayah Arab. Sampai di Pulau Jawa ini, di tahun 1520-an, ketika Kesultanan Islam pertama berdiri di Pulau Jawa, menggantikan Kekaisaran Mojopahit, orang Jawa bertanya, sinten niku Nabi Muhammad? Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad niku bangsa Arab. Orang Arab. Romone niku Sayyid Abdullah. Karena orang Arab, orang Jawa nggak bisa nyebut Abdullah, Abdullah. Nggih boten. Ibu niku Dewi Aminah, nyebutnya Dewi Aminah. Lahir ing Mekah. Lalu kemudian ketika Sunan Kalijogo menulis syair solawat dalam bahasa Jawa, lalu seorang raja besar Pulau Jawa namanya Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah fil ardi ing tanah Jawi Sultan Agung Prabu Anyokrokusumo. Ini kalau Raja Jawa beneran itu harus nyebut gelarnya. Itu Raja Jawa beneran. Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo. Itu Raja Jawa beneran, bukan Raja Jawa-Jawaan. Bukan. Yang pakai topi gitu kan. Itu Raja Jawa-Jawa. Sampai Sultan Agung itu ketika dibacakan sholawat yang menyebut nama Nabi, itu tertunduk hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Jawa itu tidak mau tunduk kepada orang lain. Bapak kalau perhatikan foto Sultan Hamengkubuwono dari mulai 9 ke atas, itu ketika foto bareng Belanda nggak mau nunduk Pak, begini Pak. Semua Raja Jawa, Pakubuwono 1 sampai Pakubuwono 10, itu kalau dipoto ininya ngangkat Pak, harga dirinya naik. Tapi Sultan Agung ketika dibacakan nama Nabi Muhammad itu tunduk. Ini unik. Cuma sholawatnya bahasa Jawa Pak. Iyo Sayyid utusan ingsun acekelen dawuh mami Sultan ingsun sapa amuna sira pribadi bismillahi ingsun amuji asmone Allah kang agung kang asifat jalan kamal kang asifat ohar karim. Ini jadi dalam. Sholawat namanya Jawi M4. Itu loh. Orang Jawa itu Pak,
Baru mau terima Islam begitu bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Jawa. Iyo Sayyid utusan ingsun. Allah berfirman, ini pemimpin utusanku, kata Allah. Acak temen dawuh mami. Dia diperintahkan untuk memegang semua wahyu yang Allah sampaikan. Maka Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini terjemahan ayat. Saya ini cuma ngikutin wahyu yang disampaikan kepada saya. Enggak ngarang-ngarang. Acek kelendawuh mami. Suntan ingsun, suntan utus sopo-sopo. Saya tidak mengutus selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuno siro pribadi, hanya engkau saja yang diutus wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini cerdasnya strategi dakwah di Pulau Jawa yang dilakukan oleh penyebar Islam, sehingga tahu kalau suku bangsa ini Islam maka akan tersebar ke seluruh Nusantara dan dia akan membela Islam. Maka Jawa adalah kunci, kata Aidit. Kata Aidit, ketua PKI, Jawa adalah kunci. Kalau menguasai Pulau Jawa, maka pengaruhnya akan ke seluruh Indonesia. Oh iya Pak, di mana-mana orang Jawa ada Pak. Lampung, Jawa bagian Sumatera. Satu provinsi bahasanya Jawa kabeh. Lo Lampung, di Riau banyak orang Jawa, Kalimantan banyak orang Jawa, Papua Irian Jawa namanya. Di mana-mana banyak orang Jawa. Orang Jawa luar biasa Ki. Kata orang Bugis, orang Jawa Ki. Kau kalah kok. Kalau orang Jawa kok. Tahu Pak strategi dakwah Pulau Jawa dulu harus diislamkan. Maka orang Jawa itu paham Quran setelah surat Al-Fatihah, surat-surat dalam Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, lalu kemudian dibaca dengan mocopatan, tembang pangkur, tembang dondong kulo, dandang kulo, ya kan? Dibaca kanti nyebut ing asmone Gusti Allah ingkang moho mirang moho asih sejatine. Kalau terjemahan boleh Pak, tapi kalau Fatihahnya nggak boleh. Nanti ngimamin Alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh. Kalau terjemahannya boleh. Nanti bukan walad dolin amin tok torok tok sem bumi goncang gancing semar ngecowan tahbe, kan begitu jadi. Ini strategi bagaimana Islam itu supaya dekat ke masyarakat, yang akhirnya orang Jawa itu terkesan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mudah Pak. Makanya bersyukur Pak, kita punya orang tua Muslim, punya kakek Muslim, dari dulu Muslim, bersyukur sekali. Kenapa? Karena itu jasa dari para pendahulu yang memperkenalkan Islam kepada kakek nenek moyang kita. Oh bangga Pak, saya Pak. Makanya guru-guru saya bilang, kalau kamu mau ngerti ilmu agama, cung, ya kan, kalau kiai di pesantren manggil santri itu cung, yo titeni yo cung yo. Nek kowe arep dadi wong alim niku mesti ngerti basa Jawa karo basa Melayu. Nek ilmu agama iku
diterjemahke ing basa Jawa kalih basa Melayu. Karena semua ilmu agama di Nusantara diterjemahkan ke bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku kaduwene Allah Rabbil alamin kang mangerane wong alam kabeh. Faraidul wudu'i piro-piro iku perdune wudu sitatun ono 6 aniyatu kaping 1 iku niat. Kan gitu kan? Wa ghuslul wajhi kaping pindho iku mbasuh rai. Kan gitu kan? Baru ngerti begini. Orang Betawi itu aslinya adalah orang keturunan Demak dan keturunan Banten Cirebon. Masih ketemu di bahasa Jawa kuno. Tapi karena orang Betawi lebih kuat pergaulannya dengan orang Melayu, maka Jawanya hilang jadi Melayu. Melayu itu maknanya lari. Wis wong endi Melayu kan gitu kan. Melayu itu artinya lari. Maka yang tersisa ente siape? Karena Melayunya yang kuat. Tetapi masih ada sisa-sisanya. Kenapa? Karena keturunan dari Kesultanan Demak. Itu saya tinggal di Jagakarsa. Apa itu Jagakarsa? Siapa itu Jagakarsa? Jagakarsa adalah cucu dari Sultan Trenggono Demak Adipati Jogorekso. Yang setelah menyerang Sunda Kelapa, menyerang Portugis, mengusir Portugis, punya tugas baru. Apa tugas barunya? Yaitu menyerang kerajaan Tanjung Pura di Tanjung Barat. Kerajaan Tanjung Pura ini adalah sekutu Portugis, harus dikalahkan. Maka bersama dengan Syekh Agung Maulana Zakaria, murid dari Sunan Gunung Jati, dan Nyai Tubagus, seorang panglima perang perempuan dan juga ahli dakwah, menyerbu kerajaan Tanjung Pura. Tanjung Pura bisa dikalahkan sehingga Islam sampai masuk wilayah perbatasan Tarumanegara, yaitu Depok. Dulu Depok namanya bukan Depok, tapi namanya Bojong. Disebut Depok karena itu singkatan dari De Eerste Protestanische Organisasi van Christenen, yaitu komunitas Kristen pertama di wilayah selatan Jakarta di luar benteng Batavia, dinamakan Depok. Sekarang diubah istilahnya Depok daerah elit pemukiman orang kaya. Itu sejarah Islam sampai ke situ. Dan setiap kali berdakwah selalu yang dibaca inna fatahna laka fatham mubina, mengambil keberkahan dari ayat Quran. Ketika satu wilayah dibacakan ayat itu, maka insya Allah Islam tersebar di situ. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqimah. Setiap kali berdakwah itu dulu yang dibaca inna fatahna laka fatham mubina. Maka dari ayat itu lahir kata Jakarta, karena Jakarta terjemahan dari kalimat fathan mubina, kemenangan yang nyata. Dalam bahasa Sangsekerta Jayakarta, disebutnya Jakarta. Itu juga karena kecintaan kepada Nabi. Ketika Pangeran Fatahillah mengusir pasukan Portugis yang Katolik, maka yang dibaca adalah wa Muhammadah, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang yang mendirikan kota Jakarta tersingkir dari kota Jayakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1699 oleh serangan dari Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen. Dibakar semua rumah, dibantai itu orang-orang Muslim di pinggir pantai Jayakarta, sampai akhirnya mereka menyingkir bersama Pangeran Jayakarta ke wilayah Jatinegara.
Dan tempat itu dinamakan Jatinegara Kaum. Setelah terusir dari Jayakarta, Yun Yan Peterson Kun mendirikan tembok sepanjang berapa ratus kilometer dari barat sampai timur. Dan membuat batasan, ini daerah Batavia, ini daerah Omelanden. Batavia diambil dari nama suku asal bangsa Belanda yang merupakan ras Jerman. Dan Omelanden dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya peradaban. Disebut in London. Kue orang semua in London, hot perdori, kue tidak mau kasih tahu di mana itu si pitung bersembunyi. Kue semua masuk penjara oleh company. Apa yang dipikirkan oleh Pangeran Jayakarta? Bagaimana strategi kita untuk merebut kembali Jayakarta? Maka strateginya adalah penguatan ilmu agama. Karena selama ini kita terlena dengan kemenangan. Kita lupa dengan identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulailah dilakukan gerakan perlawanan kultur dengan membacakan riwayat Maulid Nabi yang disusun oleh Syekh Abul Husain Muhammad bin Ahmad Al-Barzanji Al-Husaini, dibaca di setiap tempat sebagai gerakan perlawanan melawan kompeni Belanda. Di situ strateginya, dan kemudian dibaca oleh Snukhur Khronya. Kata Snukhur Khronya, Tuan Gubernur Jenderal, hati-hati dengan umat Islam. Umat Islam itu punya modal perlawanan. Modal perlawanan mereka adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana caranya supaya mereka tidak menjadi ancaman buat Belanda, buat kerajaan Belanda? Pecah belah mereka, adu mereka dengan isu-isu khilafiyah. Ini ada pendapat tentang subuh tidak pakai kunut. Kowe orang sampaikan ini, bahwa ini yang lebih sunnah dibandingkan yang membaca kunut. Mulailah disebar pada tahun 1902 isu perpecahan umat dengan subuh kunut dan tidak kunut. Snuk belajar fikih 4 mazhab 6 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Dia bisa bahasa Arab, menyamar sebagai orang Arab dengan nama Abdul Ghaffar. Lalu kemudian dia bilang, itu salah itu, yang benar tuh ini. Kita diadu domba oleh Snukhur Khronya. Akhirnya kita sibuk dengan perdebatan berjilid-jilid hanya untuk menunjukkan kita yang benar, dia salah. Padahal tidak ada yang diuntungkan. Kalaupun kita benar, apakah kita benar-benar mendekati kebenaran? Kalaupun kita bisa mengalahkan, apakah orang yang dikalahkan itu akan ikut kepada kita? Tidak. Hasil dari perdebatan adalah sakit hati. Hasil dari perdebatan adalah dendam. Dan hasil dari perdebatan adalah bagaimana caranya saya bisa membalas kekalahan dengan mempermalukan orang yang sudah mengalahkan saya di dalam debat. Efektif adu domba yang dipakai namanya politik divide et impera. Diadu domba umat Islam. Sehingga umat Islam tidak lagi berpikir bagaimana mengusir Belanda. Itu yang menyebabkan kita dijajah Belanda 350 tahun. Karena kita sibuk ribut dengan sesama kita. Belakangan kita diadu domba lagi dengan persoalan-persoalan khilafiyah. Kita lupa bahwa umat Nabi Muhammad bersaudara. Kita sibuk dengan perdebatan-perdebatan khilafiyah yang sama sekali tidak menguntungkan buat kita. Tahu-tahu orang yang nggak jelas jadi pemimpin kita. Nah, ini ijazahnya palsu apa enggak? Loh, kok bisa kan gitu kan? Kenapa? Karena kita sibuk berdebat. Tahu-tahu, loh, kok dia jadi kan gitu kan? Baru di situ kita kebakaran, bukan jenggot lagi kebakaran, rambut yang kebakaran. Ini karena kita asik. Dan Al-Quran sudah mengatakan itu. Wa atiullaha wa atiur rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jangan kalian berbantah-bantahan. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalian akan menjadi lemah dan hilang wibawa kalian. Kekuatan kalian akan hilang.
karena kita asik ribut dengan sesama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW menghadirkan konsep cinta yang baru yang tidak pernah dikenal manusia sepanjang sejarah. Orang Arab itu egaliter, karena orang Arab gak pernah dijajah oleh Romawi, tidak pernah dijajah oleh Persia. Alamnya tandus. Orang Arab gak bisa dipegang, karena dia berpindah-pindah tempat. Tetapi orang Arab punya fanatisme terhadap kelompok. Orang Arab tidak punya raja. Siapa rajanya? Gak ada rajanya orang Arab. Tapi begitu Nabi Muhammad memperkenalkan satu konsep cinta, maka orang Arab melihat satu figur yang dipandang terhormat di antara mereka, yaitu figur Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai hari ini kedudukan Nabi di atas Raja Saudi Arabia, kedudukan Nabi di atas emir-emir pangeran Arab, di atas semuanya itu. Kalau sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, hilang kepangkatan, hilang gelar-gelar keduniaan, tidak ada artinya apa-apa. Ketika Presiden Soekarno, sebagaimana diceritakan oleh Habib Hussein Mutahhar, salah seorang pahlawan nasional, pencipta lagu syukur, kalau kita pernah dengar lagu syukur, ditulis oleh H. Mutahhar. Haknya itu bukan Haji, tapi Hussein Mutahhar. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, itu Hussein Mutahhar. Beliau mendampingi Bung Karno pada tahun 1950-an berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah oleh Raja Saud bin Abdul Aziz. Oleh Raja Saud bin Abdul Aziz, Bung Karno disambut dengan meriah. Ini orang hebat dari Indonesia, Insinyur Ahmad Soekarno. Pemimpin besar, orang yang berani melawan Barat. Diizinkan untuk masuk ke kamar Rasulullah SAW. Begitu Bung Karno masuk ke kamar Nabi, dibukakan pintu, beliau lepas itu baju kebesarannya. Bung Karno itu kalau pakai baju ada pangkatnya di sini, walaupun bukan tentara. Pakai tongkat begini, pakai kopiah. Sebutannya adalah pemimpin besar revolusi, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno. Kalau nyebut Bung Karno harus lengkap. Pemimpin besar revolusi, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno hari ini membuka rapat kabinet Twikora di Istana Bogor. Dalam rapat yang diadakan, secara mendadak itu Bung Karno mengkritisi keberadaan Dewan Jenderal yang diberitakan oleh Komandan Cakrabirawa Kolonel Untung. Radio Republik Indonesia disiarkan oleh radio, ya kan? Kan begitu kan? Radio Republik Indonesia disiarkan oleh radio-radio siaran di seluruh Indonesia dan merdeka. Wow. Begitu kan Pak ya? Ya, hampir mirip begitu kan? Hampir mirip kan Pak? Ini gagal jadi penyiar begini nih Pak. Ketika Bung Karno mau masuk kamar Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan Hussein Mutahhar, beliau lepas itu jasnya. Dilepas jasnya. Kemudian dasinya dilepas. Beliau berjalan merangkak sampai ke depan makam Nabi SAW. Hening memang. Hanya terdengar tangis dari Bung Karno di situ. Ketika beliau memegang kelambu makam Nabi Muhammad SAW, Bung Karno tidak sanggup untuk menahan tangis yang keluar dari matanya. Beliau nangis. Ketika keluar dari kamar itu, Hussein Mutahhar bertanya, mohon izin Bapak Presiden, kenapa Bapak Presiden tadi membuka jas Bapak? Pakaian kebesaran seorang Soekarno yang dihormati dan ditakuti oleh semua pemimpin dunia. Kenapa Bapak tadi berjalan merangkak? Dan kenapa Bapak menangis? Apa kata Bung Karno? Hussein, kamu harus tahu Hussein, Soekarno di depan Nabi Muhammad bukan siapa-siapa. Soekarno di depan Nabi Muhammad hanya orang kecil, hanya budak hina di mata Allah.
Yang Soekarno datangi itu adalah orang besar yang tidak ada yang mampu menandingi kebesarannya. Bung Karno kalau bicara seperti itu, retorikanya bermain berapi-api. Ketika bicara tentang Maulid Nabi, yang kita ikuti dari Muhammad itu bukan pakaiannya, tapi semangatnya yang menyala-nyala revolusi dari Muhammad di tanah Arab. Oh, kalau pidato begitu Bung Karno, ya kan, menyala-nyala Bung Karno. Kalau udah angkat tangan, ajudan siap melihat ini ke arah mana tangan Bapak. Kan gitu kan? Bapak nih kalau udah ngangkat tangan kemana nih kan gitu. Kalau sudah ke sana, itu kepang dua kan gitu kan. Ya. Katanya begitu. Kalau katanya begitu, nggak harus rondo, Pak. Orang gitu kan. Katanya begitu. Itu cerita-cerita yang berkembang. Tapi kok ternyata betul ya kan gitu. Kan jumlah istrinya banyak kan gitu kan. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad ini yang justru membuat umat Islam ini punya tenaga untuk mempertahankan eksistensi mereka. Dan kecintaan itu diekspresikan. Wah iya, kalau cinta kita ikuti ajaran. Betul, saya sepakat itu. Tetapi ini tidak menafikan yang lain. Cinta itu sesuatu yang sifatnya emosional. Dari hati yang namanya cinta. Orang kalau cinta itu pasti ada tindakan. Dan tindakannya itu tidak selalu berupa tindakan formal, dia taat. Tidak selalu itu. Kadang-kadang cinta itu ada ekspresi. Seperti halnya kita cinta kepada istri, Pak. Wah, bapak cinta kepada istri sama ibu, bapak cinta, buktinya bapak kerja berangkat dari Keranggan jam 6 pagi, pulang jam 9 malam, gajinya kasih ibu, itu cinta bapak kepada ibu. Ya nggak cukup, Pak. Kadang-kadang juga harus ngegombal di hari Sabtu dan Minggu. Ya kan, bidadariku yang cantik, apakah sudah disiapkan teh manis yang nasgitel panas legit kental kan gitu kan ya. Kalau begitu disajikan, ini loh Pak, terima kasih cantik, kan begitu. Yang namanya cinta ada ekspresi. Coba Pak, bapak ngedepin istri kayak di kantor formal, Bu, tolong siapkan teh, bapak mau minum teh, nanti disediakan di sini supaya bapak bisa menikmati dengan tenang ya. Bapak semangat melihat itu, kan garing Pak. Ini rumah tangga bukan kantor. Apalagi kalau suaminya tentara, Pak. Tolong semuanya siapkan, semuanya dikondisikan ya. Siap 86, kan nggak mungkin begitu. Pasti yang namanya rumah tangga itu ada ngegombal-gombalnya. Wah, Nabi juga ngegombal, Pak. Apa buktinya Nabi ngegombal? Nabi menggombali Aisyah dengan panggilan Humairah. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Karena Aisyah cantik, Pak. Cantik itu kelihatan pipinya kemerah-merahan, nggak pakai blush on, nggak pakai makeup, sudah cantik bersih wajahnya Aisyah itu. Makanya ibu-ibu saking pengen kayak Aisyah, ditabok Pak pipinya Pak supaya merah. Nabi itu mesra-mesraan sama istrinya di rumah. Sampai semua istri Nabi itu menceritakan kenangan bersama Nabi. Ya Allah, tidak ada orang yang akhlaknya lebih lembut, lebih sopan dibandingkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta diekspresikan. Nabi nggak suka dipuji. Betul, Nabi memang nggak suka dipuji. Tapi ada sahabat namanya Hasan bin Sabit membuat syair itu yang memuji Nabi. Sampai dikatakan bahwa engkau wahai Rasul dilahirkan tidak ada cacat. Ka'annaka wulidta ma tasya'u, sebagai seolah-olah engkau itu dilahirkan seperti maumu sendiri. Gak ada cacat, sempurna wajah Nabi. Dipuji oleh Hasan bin Sabit. Dan Sayyidina Abbas, paman Nabi, pun memuji Nabi. Di dalam syair yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Abbas berkata, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'atil ufuqu.
Wa nahnu fi dzalikan nuri waddiya'i nahtariqu wa anta wulidta, begitu engkau dilahirkan wahai Nabi, asyraqatil ardu wa dha'atil ufuqu, bumi ini menjadi terang benderang, wa nahnu fi dzalikan nuri waddiya'i nahtariqu, dan kami semua ini larut di dalam cahaya yang engkau bawa itu ya Rasulullah. Ekspresi kecintaan diungkapkan kepada Nabi. Apalagi orang Arab itu suka ngangkat-ngangkat orang. Orang Arab itu kalau dia senang diangkat-angkat, dipuja-puja, biasa, itu manusiawi. Sama seperti kita kalau kagum. Kagum kepada siapapun, kagum kepada presiden, kagum kepada pejabat, kagum kepada tokoh. Pasti kita, oh Pak Mahfud pokoknya pancen ngetem, kan gitu. Kagum kepada siapapun, pasti kita ungkapkan kecintaan itu. Maka ulama mengatakan sekagum-kagumnya kita kepada manusia, kagumilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahillallah, innal musiina qad ja'u lidhanni yastaghfirunallah. Ujian kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang banyak dosanya datang kepada engkau ya Rasulullah, hanya meminta satu, sampaikan istighfar kami kepada Allah. Dan ada ayatnya di surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka berbuat zolim atas diri mereka sendiri, lalu mereka datang kepada engkau wahai Nabi, meminta ampun kepada Allah, dan Rasul pun memintakan ampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, pasti mereka mendapati Allah sebagai Tuhan yang maha penerima taubat, maha penyayang. Diekspresikan itu, gak bisa kita salahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka di antara hikmah dari peringatan Maulid itu, mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita menyadari bahwa umat Nabi Muhammad ini macam-macam, ragamnya banyak. Seperti emas, ada yang 22 karat, ada yang 23, ada yang 24. Jangan sampai kita mengatakan emas yang 22 itu bukan emas asli, itu emas asli pakai son. Pakai asli itu emas. Iya kan? Jangan sampai kita mengatakan lebih bagus emas 23 dibanding 24. Jangan, kenapa? Yang namanya emas itu dijual pasti laku. Kecuali emas-emas Jawa, itu nggak bakal laku dijual. Umat Nabi Muhammad itu seperti emas. Mari kita jaga persatuan di antara umat Nabi Muhammad. Tidak peduli apa mazhab fikihnya, sampai mau mazhab fikih Hambali, mau mazhab fikih Syafi'i, mau mazhab fikih Hanafi, mau mazhab fikih Maliki, semuanya mengambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tidak usah membeda-bedakan antara umat Nabi yang taat dan umat Nabi yang tidak taat. Mari yang belum taat kita doakan supaya taat. Sehingga dengan begini adem ayem. Kenapa? Karena kita mencintai figur yang sama, nabinya sama, masjidnya sama, Masjid Nabawi, sama-sama kita datang ke situ. Soal ibadah kita diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niat kita bersih. Di hadapan Nabi kita tidak mau bertengkar. Ada satu cerita menarik dari seorang ulama Yaman namanya Habib Umar bin Hafid. Beliau ulama besar di Hadramaut. Beliau punya tanah, dan tanah itu sering diserobot orang. Beliau punya tanah, didirikan masjid, didirikan sekolah, didirikan tempat-tempat kegiatan masyarakat, tapi tanahnya diserobot orang.
Sampai-sampai anaknya yang paling besar itu gusar. Lihat bapaknya diem aja, tahu tanahnya diserobot. Coba Pak, kalau kita punya tanah di Kerang dan diserobot, apa yang kita lakukan Pak? Tapi Habib Umar nggak lapor polsek. Meskipun kapolseknya teman, sama-sama disetuk Pak, sekolah pembentukan perwira. Nggak lapor ke pengadilan Habib Umar itu. Akhirnya anaknya bilang, Abah itu tanahnya dirampas, Bah. Kok Abah diem aja dizolimin? Kata Habib Umar, nak, Abah tahu nak, orang itu ngerampas tanah Abah. Orang itu ngambil tanah Abah tahu nak. Tapi Abah ikhlas nak. Biar nanti Allah yang akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa Abah nggak bertindak? Nah anakku, Abah tidak mau nanti kalau di hari kiamat Abah dihisab. Abah pernah ribut dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Malu Abah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang kayak begitu Pak di sini Pak. Ada Pak. Malu ribut dengan sesama umat Nabi Muhammad. Ada gitu Pak. Jarang Pak kayak begitu. Tapi Allah kasih keberkahan kepada orang-orang seperti itu. Semakin dia mengalah, semakin Allah datangkan banyak keberkahan buat beliau. Orang yang suka nyerobot tanah orang, nanti di azab kuburnya dia dihimpit oleh bumi karena pernah nyerobot tanah orang. Saya ingat Keranggan dulu tahun 90, belum jadi komplek begini Pak. Pohon melinjo di mana-mana, pagar kawat di mana-mana. Nggak tahu itu pagar kawat geser apa enggak. Ternyata sudah jadi perumahan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keberkahan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mudah di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah tambahkan keberkahan buat masjid ini. Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jauhkan kita dari berbagai macam kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ulama'ina al-'amilin wa li jami'i wulatil muslimin wal muslimat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ahlik a'da'ahum. Allahumma alika bil yahudi was sahyuniyin wa dammirhum tadmira wa baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa awsilil azaba ilaihim. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la minna wa la tusallitkum alaina bidhunubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.